Oke, jadi di sini saya mau membahas mengenai strategi-strategi pemasaran apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan atau bisnis untuk menghadapi kondisi pandemi seperti ini. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu, Indonesia serta dunia itu sedang dilanda pandemi COVID-19 yang berimbas kepada seluruh lapisan manusia, termasuk dalam sektor bisnis. Adanya batasan keluar rumah, karantina, membuat pelanggan tuh jadi semakin terasing. Jadi banyak bisnis-bisnis yang kehilangan pendapatannya secara drastis karena pelanggan-pelanggannya pada ngestak di rumah masing-masing, nggak bisa keluar. Tetapi di samping itu ada juga bisnis yang justru karena pandemi ini jadi pendapatannya meningkat, permintaannya meningkat. Contohnya itu penjualan online. Nah, karena kan orang-orang nggak bisa keluar, jadi mau nggak mau belanja dari online. Hal ini tuh membuktikan bahwa dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan bisa bertahan atau bahkan meningkatkan bisnisnya selama pandemi. Jadi berikut ada beberapa strategi atau cara yang bisa dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya untuk bertahan selama masa pandemi ini. Oke, jadi kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu adalah dengan menunjukkan empati. Jadi, perusahaan tuh nggak cuma sekedar menawarkan usahanya, tapi mereka juga menunjukkan dukungan untuk melawan pandemi ini. Jadi, mereka juga mulai berpikir dari yang sebelumnya cuma kayak, gimana nih barang-barangnya bisa kejual banyak, gimana biar bisa laku banyak, untung banyak. Itu berubah menjadi lebih kayak, gimana juga barang ini bisa bermanfaat buat orang-orang. Kayak misalnya pandemi ini, jadi ada contoh misalnya sekarang tuh banyak distro-distro yang akhirnya jadi ngejual masker dengan harga murah 10.000, 15.000. Nah, kan masker itu juga waktu itu sempat ngalamin kelangkaan. Jadi orang-orang pada susah nyarinya, terus kalinya ada juga mahal. Padahal itu tuh penting buat mencegah penyebaran virus, itu penting. Nah, itu salah satu contohnya, berubah jadi lebih empati sama kondisi. Nah, yang kedua itu dengan memberikan solusi. Jadi gimana produk yang kita tawarkan itu juga memberikan solusi terhadap masalah-masalah apa aja ini yang muncul gara-gara corona, gara-gara covid ini. Kayak contohnya kita kan kuliah, terus habis itu karena kita nggak boleh keluar, nggak boleh segala macam, akhirnya mau nggak mau gimana caranya kuliah dengan tidak tatap online. Akhirnya ada Google Meet, ada Zoom, ada apa, itu kan contohnya sebagai sebuah solusi. Terus salah satunya juga solusi yang lain itu kayak sekarang, jadi akhirnya sejak covid banyak orang yang jualan Netflix, langganan Netflix. Itu kan karena orang pada terkurung di rumah, terus mereka juga bosen segala macam. Akhirnya solusi buat mengatasi kebosanan mereka, buat ngisi waktu. Jadi kita harus pastiin gimana caranya produk yang kita jual atau yang kita tawarkan itu bisa menjadi solusi buat masalah yang ada. Jadi yang ketiga adalah gimana caranya kita memastikan keamanan dan kebersihan produk, serta gimana cara kita menunjukkan ke pelanggan bahwa produk kita itu aman dan higienis. Jadi karena adanya kasus covid ini, orang-orang tuh jadi lebih aware sama kebersihan, sama kehigienisan. Orang-orang yang awalnya mau makan tinggal makan aja, nggak cuci tangan, sekarang jadi bawa-bawa hand sanitizer kemana-mana, tempat cuci tangan banyak, segala macem. Nah, dengan adanya kondisi orang yang kayak gitu, orang-orang yang pada akhirnya aware sama hal tersebut, ada baiknya kita itu nunjukin ke pelanggan-pelanggan atau calon pelanggan bahwa produk yang kita tawarkan, yang kita jual itu tuh aman, higienis, bersih. Jadi mereka juga nggak ragu buat beli. Oke, berikutnya yang keempat. Jadi yang keempat itu adalah dengan memikirkan ulang bentuk produk apa yang kita tawarkan kepada pelanggan. Nah, jadi kan untuk beberapa produk yang harus pelanggan datang ke tempat tersebut, kayak
kafe, tempat makan yang selama pandemi ini akhirnya kosong karena orang-orang juga nggak boleh keluar, nggak boleh berkeliaran kan. Nah mereka itu bisa, salah satunya adalah dengan cara merubah makanannya misalnya jadi take away food, atau untuk makanan juga bisa juga berjualan frozen food, karena dengan kondisi pandemi kayak gini orang juga cenderung banyak yang ngestok makanan di rumahnya. Nah selain itu untuk minuman, untuk kafe-kafe, jadi ada, kita ambil contoh yang paling dekat misalnya di Malang, ada pesan kopi yang biasanya kafe yang jual kopi di gelas-gelasan gitu. Nah mereka itu sekarang juga ngeluarin versi 1 liternya, jadi orang-orang yang emang mungkin kepengen ngopi atau kangen ngopi, dia bisa beli dalam jumlah yang banyak, jadi mereka bisa minum ketika mereka mau aja. Nah jadi barusan itu adalah strategi-strategi pemasaran yang bisa dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Saya harap semoga apa yang saya buat ini bisa membantu, walaupun pada dasarnya ini adalah tugas kuliah, tapi saya harap ini bisa lebih jadi sekedar tugas kuliah, jadi ini bisa ngebantu buat orang-orang yang ternyata buntu juga akhirnya dari ini jadi tahu. Oke. Terima kasih.